Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya moderator dari kelompok 10 yang akan memoderatori untuk presentasi hari ini. Saya Fatim Muhammad Rafif. Saya Nindya Maheswari. Saya Zara Salsabila Ramadhani. Saya Fahma Rahmania. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Bisa di slide? Oke, pertama di sini ada pengertian dari tata ruang kantor. Jadi, tata ruang kantor secara etimologi, kantor itu berasal dari bahasa Belanda yaitu kantor, dan dalam bahasa Inggris yaitu office atau juga biasa disebut dengan layout. Kemudian, pengertian kantor itu merupakan sebuah wadah atau tempat di mana sebuah pekerjaan dapat dilakukan dan hal ini menunjang tercapainya suatu tujuan organisasi atau instansi. Kantor juga dapat diartikan sebagai suatu tempat yang di dalamnya terdapat sekumpulan orang yang menjalankan berbagai kegiatan administratif. Selanjutnya ada pengertian dari tata ruang kantor menurut Sedan Mayanti. Tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan tentang penggunaannya secara terinci dari faktor-faktor lingkungan kerja yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Sehingga tata ruang kantor bukan hanya soal estetika, melainkan strategi untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung efisiensi dan kenyamanan kerja. Tata ruang yang tepat akan membantu pengaturan arus kerja, meminimalisir gangguan, dan menciptakan lingkungan yang kolaboratif. Boleh di next? Kemudian berikutnya ada penjelasan menurut Littlefield and Peterson yang mengungkapkan bahwa office layout may be defined as the arrangement of furniture and equipment within available floor space. Yang berarti, tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Tujuan utamanya yaitu memanfaatkan setiap meter persegi secara ekonomis, memudahkan pengawasan manajer terhadap staf, serta memperlancar arus pekerjaan. Bukan hanya aspek estetika, fungsional suatu tempat kerja juga harus dapat mendukung produktivitas karyawannya. Sehingga tata ruang adalah seni menyusun perabot dalam ruang terbatas agar mendukung proses kerja yang mencakup pertimbangan fungsional, ergonomis, dan estetis. Oke, next. Selanjutnya, karakteristik tata ruang kantor yang efektif. Nah, tata ruang kantor itu adalah upaya yang dilakukan agar para pegawai itu dapat bekerja dengan baik dan memiliki rasa kenyamanan yang tinggi, sehingga dapat tercapainya efektivitas dan efisien kerja pegawai ini melalui pengaturan dan penyusunan seluruh peralatan dan perlengkapan kantor pada tempat yang tepat. Nah, jadi tata ruang kantor itu intinya gimana cara kita eh, pegawai itu biar bisa kerja dengan nyaman dan enak itu, jadi kerjaan pun bisa lebih efisien dan hasilnya maksimal gitu. Selain semua itu juga bisa dicapai lewat penataan alat-alat dan kelengkapan kantor yang rapi dan ditempatkan di posisi yang pas. Eh, tapi itu tuh nggak cuma itu aja. Nah, supaya penataannya benar-benar pas itu kita juga perlu ngerti alur kerja di kantornya itu gimana, kayak kebutuhan tiap orangnya itu kayak apa, terus jenis tugas yang mereka kerjakan seperti apa, dan cara terbaik buat mereka menyelesaikannya itu kayak gimana gitu. Dan penataan ruang kantor itu yang efektif itu didasarkan pada interaksi antara peralatan, aliran kerja, dan karyawan. Boleh next? Nah, menurut Liang Ji, tujuan tata ruang kantornya itu yang pertama ada memperpendek jarak pekerjaan kantor, yang kedua itu aktivitas usaha bisa berjalan dengan lancar, lalu yang ketiga kesehatan para pegawai lebih terjaga dan mereka merasakan kepuasan, lalu yang keempat pengawasan kerja lebih optimal, yang kelima itu memanfaatkan setiap ruangan yang tersedia secara efisien, lalu yang terakhir itu ada kantor sebagai identitas organisasi yang dimana bahwa pihak luar itu yang masuk ke dalamnya itu bisa terkesan gitu sama organisasi melalui kantor tersebut. Nah, untuk zoning sendiri itu
yang merupakan pembagian ruang atau area ke dalam beberapa zona yang mana itu sesuai dengan fungsinya. Biasanya ruang ini tuh dibagi menjadi tiga jenis aktivitas utama. Yang pertama itu ada zona publik, yang dimana itu area yang paling terbuka dan gampang diakses. Siapapun bisa masuk di area ini gitu, cocok buat ruang tamu, area resepsionis, atau tempat ngobrol santai. Lalu yang kedua itu ada zona privat, yang dimana itu lebih bersifat pribadi kayak eh, ruang kerja personal, terus ruang meeting yang tertutup atau tempat yang butuh ketenangan dan privasi. Lalu yang ketiga itu zona service yang dimana zona itu tuh fungsinya untuk semua aktivitas di zona lain kayak contohnya itu pantry, toilet, gudang atau area teknis gitu. Boleh next? Boleh next? Zahra. Lalu yang berikutnya itu asas tata ruang kantor. Nah, supaya penataan ruang di kantor itu, dalam penataan ruang kantor itu harus masih yang sebelumnya. Nah, asas tata ruang kantor ini dalam penata ruang kantor ini ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu asas integrasi kegiatan ini mana itu artinya tata ruang dan peralatan kantor itu harus dirancang sedemikian rupa gitu supaya semua aktivitas di dalam organisasi ini bisa berjalan saling berhubungan dan berjalan lancar. Jadi setiap bagian itu punya tempat dan fungsi yang jelas nggak saling tumpang tindih. Lalu yang kedua itu ada asas kepuasan kerja pegawai yang dimana itu ruang kerja itu harus bisa bikin pegawai itu merasa aman, nyaman, dan betah gitu saat bekerja. Bukan cuma soal kursi yang empuk atau AC yang dingin aja, tapi juga soal lingkungannya yang mendukung produktivitas mereka gitu. Misalnya nggak berisik, terus nggak panas, terus bebas dari barang-barang yang bisa membahayakan mereka dan suasana itu bikin orang fokus gitu. Boleh next? Nah, dalam penataan ruang kantor ini bisa benar-benar maksimal. Ada beberapa prinsip dasar atau asas yang perlu dijadikan pegangan itu. Prinsip-prinsip ini tuh jadi semacam panduan biar ruang kerja itu bisa ditata dengan rapi, efisien, dan bikin kerjaan itu makin lancar. Kayak yang ditulis sama Pramana tahun 2020. Yang pertama itu ada asas mengenai jarak terpendek. Yang mana ini tuh prinsipnya simpel, kayak makin dekat, makin cepat. Artinya semua hal yang dibutuhkan dalam proses kerja itu, baik orang, alat, atau dokumen dokumen dan sebagainya itu sebaiknya nggak perlu jauh-jauh. Jadi semakin pendek jarak itu semakin cepat dan praktis proses kerjanya. Lalu yang kedua itu asas mengenai rangkaian kerja yang dimana dilakukan dengan meletakkan barang-barang yang diperlukan pegawai dalam bekerja ini di dekat tempat duduknya. Jadi selain hemat waktu juga mengurangi energi mereka yang terbuang sia-sia cuman buat mondar-mandir ke sana sini mencari barang gitu. Lalu yang ketiga ada asas mengenai penggunaan segenap ruang yang dimana jangan ada ruang yang mubazir gitu. Jadi setiap sudut ruangan itu sebaiknya dimanfaatkan dengan baik. Jadi nggak ada area yang terlalu padat ataupun area yang kosong melompong gitu. Jadi semua sisi ruangan itu bisa dipakai sebagaimana mestinya. Lalu yang keempat itu asas mengenai perubahan susunan tempat kerja. Yang dimana ini ruang kerja itu kan idealnya fleksibel ya, gampang diatur ulang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau suatu saat perlu dipakai untuk kegiatan lain atau jumlah orangnya itu berubah, suasana kantornya itu juga bisa diubah tanpa ribet dan tanpa keluar biaya yang lebih besar gitu. Boleh next. Lalu yang ini ada tata ruang kantor yang efektif. Yang mana menurut Selamat Susanto ada beberapa pedoman penting biar penataan ruang kantor ini bisa lebih efektif dan nyaman dipakai saat kerja itu. Contohnya seperti yang pertama itu menjamin terselenggaranya komunikasi dan transportasi yang mengalir secara garis lurus, bukannya saling menyilang, yang dimana jalur jalan dan komunikasi antar meja atau antar bagian itu sebaiknya dibuat seefisien mungkin lurus gitu dan nggak saling silang-silang. Jadi orang tuh nggak perlu muter-muter buat nyampe ke tempat berikutnya gitu. Lalu yang kedua itu sebaiknya ruang tidak dibagi-bagi menjadi ruang kecil. Jadi kita tuh harus menghindari membagi ruangan menjadi
banyak ruang kecil gitu. Karena kantor itu idealnya kan dibuat open space gitu, bukan dipotong-potong jadi ruangan kecil. Karena ruangan terbuka itu bikin suasana kerja jadi lebih fleksibel dan terasa lega. Lalu yang ketiga itu dinding penyekat hendaknya bisa dipindah-pindah. Jadi kalau emang perlu sekat gitu, pakai yang fleksibel yang bisa diubah atau digeser dan dilepas gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu layoutnya perlu diganti gitu, jadi nggak perlu renovasi besar-besaran. Boleh next. Nah, lalu yang keempat ini ada ruangan hendaknya dihemat sebanyak mungkin tanpa mengekang tempat-tempat kerja individual. Jadi eh, ruang kerja itu sebaiknya diatur supaya efisien, jadi nggak boros tempat, tapi juga nggak bikin pegawai itu merasa sempit atau tertekan. Tetap ada ruang gerak buat mereka gitu. Lalu yang kelima, bagian yang memerlukan kontak dengan masyarakat seperti bagian personalia harus ditempatkan di suatu ruangan yang memudahkan hubungan dengan masyarakat. Jadi bagian personalia atau resepsionis gitu kan pasti ada ya di setiap kantor gitu. Nah, sebaiknya ditaruh di tempat yang gampang diakses oleh tamu atau masyarakat gitu biar interaksi dengan mereka itu lancar dan nggak bikin bingung. Lalu yang terakhir itu ada alokasi ruangan didasarkan pada aliran-aliran tugas. Yang dimana itu ruangan-ruangan penting itu kayak tempat penyimpanan dokumen atau bagian yang atau bagian-bagian yang sering kerja bareng tim lain itu sebaiknya didekatkan satu sama lain. Tujuannya itu biar koordinasi mereka tuh jadi lebih cepat dan gak makan waktu. Boleh next. Nah, sekarang ada pentingnya menata ruang kantor. Jadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jadi menata ruang kantor itu merupakan aspek penting dalam manajemen perkantoran. Jadi dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan produktivitas dari karyawan yang bekerja. Jadi ada beberapa alasan utama kenapa tata ruang kantor itu benar-benar diperlukan. Bisa saya? Nah, yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Seperti tadi, tata letak yang mudahkan akses, jadi misalnya lebih dekat, lebih mudah mengambilnya, jadi tidak banyak waktu dan tenaga yang dibuang, gitu. Yang kedua adalah mendorong kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Jadi yang dirancang dengan baik untuk mendukung interaksi antar karyawan, jadi memudahkan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, yang ketiga adalah menampilkan citra profesional perusahaan. Jadi misalnya kantornya tuh tertata rapi dengan mencerminkan identitas dari nilai perusahaan itu sendiri atau interior yang menarik yang memberikan kesan positif bagi klien dan mitra bisnis gitu. Bisa di slide. Nah, yang keempat adalah memaksimalkan pemanfaatan ruang. Jadi setiap ruang tuh di setiap ruang itu digunakan secara optimal dan mengurangi area yang tidak terpakai. Jadi memanfaatkan juga furnitur-furnitur yang multifungsi. Jadi penyimpanan itu tidak terbuang secara percuma gitu. Yang yang kelima ada menunjang kesehatan dan kesejahteraan karyawan seperti sirkulasi udara yang baik, cahaya alami, dan menjaga kebersihan dan risiko dari gangguan kesehatan. Bisa susah? Selanjutnya ada persyaratan lingkungan fisik kantor pendidikan yang baik menurut Putri et al. 2021. Yang pertama ada ruang kerja dengan temperatur AC yang sesuai, kedua pencahayaan ruang kerja yang cukup terang, ketiga ruang kerja dalam kondisi harum dengan pengadaan pengharum ruangan, keempat warna dinding yang tidak mencolok pandangan, kelima terdapat jendela dengan ventilasi dan sirkulasi udara, keenam minim suara bising yang dapat mengganggu fokus karyawan, ketujuh, desain ruang yang ergonomis untuk membangun semangat karyawan. Kedelapan, keamanan lingkungan kantor dari mara bahaya alam dan non-alam dengan pengadaan alat penolongan pertama. Kemudian, menurut Delianggi, setiap kantor mempunyai persyaratan lingkungan fisik yang diatur sebaik-baiknya oleh setiap manajer perkantoran yang modern. Persyaratannya itu meliputi kebersihan, luas ruang kerja, suhu udara, ventilasi, penerangan cahaya, fasilitas kesehatan, fasilitas cuci, air minum, tempat pakaian, tempat duduk, mesin, dan pencegahan kecelakaan. Sehingga lingkungan kantor pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan konsentrasi, kenyamanan, dan kesehatan staf pendidik maupun tenaga administratif. Perpaduan antara standar teknis seperti AC, ventilasi, pencahayaan, dan standar kenyamanan psikologis seperti warna cat, suasana terang, menjadi kunci lingkungan yang mendukung kerja optimal. Boleh di next.
Kemudian ada fungsi lingkungan fisik kantor. Menurut teori G, lingkungan tempat bekerja atau physical working environment merupakan tempat di mana para pegawai melakukan aktivitas bekerja. Lingkungan kerja dapat membawa dampak positif maupun negatif dalam menuntaskan hasil kerjanya. Tata ruang yang efektif diatur dan kemudian disusun efektivitas administrasi kantor. Lingkungan kerja yang memiliki korelasi langsung terhadap hasil kerja, ruang yang tidak tertata akan menurunkan fokus dan produktivitas. Kemudian, menekankan pentingnya desain berdasarkan arus kerja itu berarti ruang kantor perlu disusun agar aktivitas sehari-hari dapat mengalir tanpa hambatan, seperti lokasi meja, akses dokumen, ruang diskusi, dan lain-lain. Sehingga penataan yang baik tidak hanya mempercepat kerja administratif, tapi juga meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Boleh nih, next. Oke, selanjutnya ada jenis tata ruang kantor. Jadi, lingkungan kerja yang bersih, sehat, aman, dan nyaman itu dapat meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan yang pada gilirannya itu nantinya akan meningkatkan pelayanan prima. Nah, terus penataan ruang kantor yang efektif itu dapat menciptakan lingkungan seperti inti dan pegawai itu akan lebih puas dengan pekerjaan mereka jika memiliki perabotan dan perlengkapan kantor yang tepat serta lingkungan kerja yang efektif dan efisien. Nah, jadi pada dasarnya ini jenis tata ruang kantor itu terbagi menjadi empat. Yang pertama ada tata ruang kantor terbuka atau open plan office. Jadi, tata ruang kantor terbuka ini memiliki ruang cukup yang besar untuk menampung banyak karyawan dan tidak terhalang oleh pembatas atau penyekat yang permanen. Dengan tata ruang kantor yang terbuka seperti itu tuh komunikasi antar pegawai itu tidak terhalang sehingga mereka bisa berkomunikasi secara lancar, pertemuan tidak terlihat sempit. Kantor jenis ini tuh menggunakan sekat ruangan kaca. Terus juga perusahaan baru biasanya menggunakan konsep terbuka seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Nah, jadi tata ruang kantor terbuka ini memiliki kelebihan seperti mereka itu karyawan lebih mudah untuk diawasi dan diatur. Terus juga cahaya, udara, warna, dan dekorasi. Terus komunikasi antar pegawai juga bisa lebih cepat dan mudah. Terus mereka bisa komunikasi secara langsung. Namun pastinya ada kekurangan juga. Kekurangan itu pekerjaan rahasia sulit dilakukan karena kan tadi ya terbuka gitu. Terus juga kegaduhan bakal bisa timbul karena kebisingan, terus juga kurang teratur serta kurang ketenangan gitu. Selanjutnya ada tata ruang kantor tertutup atau closed plan office. Nah, jadi tata ruang kerja ini mirip kayak yang kita lihat-lihat di film atau di televisi gitu ya. Jadi tata ruang kantor ini tuh dipisahkan oleh tembok atau penyekat kayu atau kaca yang itu tuh sifatnya permanen sehingga itu tuh menyulitkan karyawan untuk komunikasi. Nah, terus juga ini biasanya itu contohnya tuh ruang direktur, ruang kepala, terus manajer, staf pegawai di bagian keuangan yang memerlukan privasi tinggi. Nah, ini tuh kekurangannya itu komunikasi antar karyawan tidak lancar karena dibatasi oleh sekat serta layanan pemeliharaan juga diperlukan, ruang juga kurang fleksibel, terus juga yang tadi dibilang sekat menghalangi pengawasan karyawan. Selanjutnya yang ketiga itu ada tata ruang kantor berpanorama atau landscape office. Jadi tata ruang kantor berpanorama itu dirancang untuk memberikan kesan bahwa lingkungan kantor tampak seperti pemandangan alam terbuka. Nah, konsep tata ruang kantor berpanorama itu terdiri dari ruang kantor terbuka dengan meja kerja yang diatur menurut fungsi dan dihiasi dengan dekorasi tanaman yang dapat menghasilkan lingkungan kerja yang nyaman serta segar. Nah, jenis tata ruang ini paling unik dan menyegarkan karena banyak menggunakan ornamen bunga, terus tanaman-tanaman juga untuk mempercantik ruangannya. Tapi nggak cuma mempercantik doang, ini juga bisa menghasilkan sirkulasi udara yang baik. Terus juga membuat pegawai bisa menjadi merasa nyaman serta betah untuk bekerja karena udara di lingkungan kerja itu bagus ya. Tapi kekurangannya itu biaya operasional itu cukup tinggi karena adanya tanaman-tanaman serta dekorasi-dekorasinya dan mereka memerlukan tenaga yang ahli gitu. Sulit karena itu kan sulit terus juga tenaga ahli itu mahal. Dan yang terakhir ada tata ruang kantor gabungan. Jadi tata ruang kantor gabungan ini gabungan dari
tata ruang kantor terbuka sama tata ruang kantor berpanorama. Nah, desain itu tuh dirancang untuk menghindari kerugian dari tata ruang kantor yang lain yang tadi udah disebutin. Jadi kelebihan konsep ini tuh tampilannya lebih dinamis, tidak kaku, jadi kayak fleksibel gitu. Terus juga menggunakan konsep gabungan. Tapi kalau kekurangan itu pasti tentunya lebih mahal dan butuh juga bantuan ahli untuk mendesain tata ruang kantor tersebut dan tidak boleh sembarangan. Selanjutnya ada penyusunan perabot kantor dengan benar. Nah, menata sebuah kantor itu kelihatannya kayak hal yang mudah, namun ternyata juga sulit. Nah, semuanya bakal terlihat mudah karena hanya dengan menggeser barang ke tempat-tempatnya gitu kan. Terus sulit karena perlu menganalisis hubungan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya, karyawan satu dengan karyawan lainnya, serta biaya-biaya yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada beberapa cara untuk membuat ruang kantor itu terlihat lebih nyaman, indah, dan menarik. Ada metodenya namanya metode 5R, yaitu yang pertama ada ringkas, rapi, rawat, resik, dan rileks. Nah, menurut Gi dalam Kusmo Mawati tahun 2022, berikut merupakan teknik yang diperlukan untuk membuat tata letak kantor yang lebih baik. Itu ada 14 teknik. Yang pertama itu ada supaya karyawan tidak terlalu banyak mengobrol dan tidak fokus, meja itu diatur dalam garis lurus menghadap ke arah yang sama. Yang kedua, susunan meja dapat terdiri dari beberapa baris di ruang kantor yang terbuka. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan lorong lalu lalang pegawai. Sebaiknya ada lorong utama dengan lebar 120 cm dan lorong lain dengan lebar 80 cm di tengah ruangan. Yang keempat itu ada jarak 80 cm harus ada antara meja dan meja di depannya. Jadi ada jarak antara meja depan dan meja belakangnya itu atau di belakang. Pegawai harus dikategorikan di bawah pengawasan pimpinan pemimpin dan ditempatkan di sekat masing-masing pemimpin yang bertanggung jawab atas masing-masing kelompok. Jadi itu mejanya itu dikelompokkan sesuai mungkin divisinya gitu dalam tata ruang terbuka di mana banyak orang bekerja. Selanjutnya ada pejabat pimpinan bagian divisi ditempatkan di belakang pegawainya. Posisinya akan lebih mudah untuk mengawasi kinerja pegawainya. Jadi divisi itu tuh di belakangnya akan ditaruh posisi pemimpinnya itu ditaruh di belakang untuk mengawasi para staff-staffnya. Ya karena itu pegawai harus dikategorikan di bawah pengawasan pemimpin dan ditempatkan di sekat masing-masing pemimpin yang bertanggung jawab atas masing-masing kelompok dalam tata ruang terbuka di mana banyak orang bekerja. Yang ketujuh ada pegawai yang melakukan pekerjaan dengan detail seperti mencatat angka kecil atau melukis gambar halus harus ditempatkan di tempat dengan banyak cahaya untuk menjaga kesehatan mata mereka dan memastikan hasil kerja mereka sempurna. Jadi buat pekerjaan yang membutuhkan hal-hal detail seperti butuh cahaya yang cukup itu diletakkan di tempat yang sesuai gitu. Yang delapan, pegawai yang menangani masalah yang mengandung risiko tinggi ditempatkan di pojok yang jarang dilewati orang, bahkan dengan batasan kaca. Jadi untuk pekerjaan yang memiliki risiko tinggi itu diletakkan di jauh dari orang gitu dan pastinya dibatasi dengan kaca atau tembok yang lebih aman. Yang kesembilan ada lemari dan perlengkapan lainnya ditempatkan di dekat pegawai yang paling sering menggunakannya. Mesin stensil dan peralatan kantor lainnya yang mengeluarkan suara ribut harus ditempatkan di dekat jendela agar suara mereka dapat menyebar langsung ke luar ruangan. Jadi untuk lemari kayak alat-alat perkantoran yang sering digunakan itu pasti diletakkan di dekat karyawan yang sering menggunakannya. Nah, sedangkan kayak peralatan kantor yang mengeluarkan suara bising atau berisik itu diletakkan jauh dari orang-orang dan diletakkan di dekat jendela agar suara itu tuh bisa langsung keluar dan tidak menyebabkan kebisingan di kantor tersebut. Dan yang ke-10, untuk menghindari mengganggu pegawai lainnya, karyawan yang sering berinteraksi dengan publik atau dengan karyawan lainnya ditempatkan di dekat pintu. Nah, ini tujuan itu agar karyawan tersebut itu mudah mobilisasinya. Dan yang ke-11, untuk menghindari getaran yang mengganggu dan mengganggu seluruh ruangan, meja yang membawa perangkat yang menghasilkan banyak getaran seperti mesin hitung sebaiknya tidak menempel pada tembok atau tiang. Jadi buat mesin-mesin yang berisik juga itu enggak ditaruh di tempel karena itu bakal menyebar suaranya ke seluruh ruangan. Yang ke-12, Anda dapat menempatkan lemari berat ke tembok atau tiang dengan penyangga untuk meningkatkan kekuatan. Yang ke-13, ruangan sendiri itu harus disiapkan untuk pemimpin yang sering menerima tamu karena penting untuk membahas masalah rahasia. Jadi kantor itu perlu menyiapkan ruangan khusus, ruangan tersendiri untuk
pemimpin atau eh, hal-hal lain untuk menerima tamu dan membahas masalah-masalah yang sifatnya kayak rahasia dan tidak boleh diketahui oleh semua orang. Yang terakhir ada jika seorang kepala atau tenaga ahli benar-benar membutuhkan ruang pribadi karena jenis pekerjaannya, mereka dapat menerima ruang pribadi. Jadi buat karyawan-karyawan yang butuh ketelitian khusus itu bisa aja punya ruangan tersendiri gitu. Selanjutnya, Ya, oke. Nah, segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.